Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang bijaksana, jujur, dan memiliki kepribadian yang mulia. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, namun hatinya tetap kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Ad yang hidup sekitar periode 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Kaum Ad dikenal sebagai salah satu kaum yang paling kuat dan makmur pada masanya. Mereka tinggal di wilayah yang subur dan memiliki banyak sumber daya alam. Namun kemakmuran ini membuat mereka sombong dan berpaling dari ajaran Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nabi Hud diutus untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Beliau menyampaikan pesan-pesan Allah dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Namun, sebagian besar dari kaum Ad menolak ajaran Nabi Hud dan bahkan mengejek serta mengancam beliau. Mengenai tinggi badan Nabi Hud, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki tinggi badan yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tinggi Nabi Hud sekitar 60 hasta. Jadi, tinggi Nabi Hud bisa mencapai sekitar 27-30 meter. Tinggi badan yang luar biasa ini memang terdengar fantastis bagi kita, namun itulah yang disebutkan dalam beberapa teks agama. Kaum Ad pun juga memiliki postur yang tinggi, bahkan melebihi tinggi Nabi Hud. Ada yang mengatakan bahwa ukuran yang paling tinggi dari mereka sekitar 40 meter. Nabi Hud adalah sosok yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Ad yang sombong dan durhaka. Meskipun banyak yang menolak ajaran beliau, Nabi Hud tetap teguh dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Tinggi badan beliau yang luar biasa juga menjadi salah satu ciri khas yang sering disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat. Nah, terus kenapa sih setelah masa Nabi Hud tinggi manusia mengalami penurunan? Untuk menjawab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Dalam riwayat-riwayat yang mencatat kisah nabi-nabi zaman dahulu, disebutkan bahwa manusia pada zaman tersebut memiliki tinggi badan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia modern. Setelah masa Nabi Hud, secara bertahap tinggi rata-rata manusia mulai berkurang. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan berbagai faktor seperti perubahan lingkungan, pola makan, dan perkembangan genetik. Dan yang pasti, penurunan tinggi manusia dari zaman ke zaman juga termasuk kehendak dan kuasa Allah yang mengatur seluruh alam semesta yang seimbang. Kemudian melompat jauh ke zaman Nabi Musa untuk melihat perbedaan di zaman Nabi Hud dan Nabi Musa. Untuk nabi yang lain tidak disebutkan detail tingginya karena tidak ada riwayat yang pasti tentang detail tinggi para nabi lainnya. Maka dari itu, di video ini saya hanya akan menyebutkan beberapa tinggi para nabi dengan sumber dan riwayat yang jelas. Jadi Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi yang paling dikenal dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, kisah Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Quran, menjadikannya salah satu nabi yang memiliki kisah paling lengkap di dalam kitab suci tersebut. Beliau dikenal dengan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membelah Laut Merah dan menerima wahyu berupa Taurat di Gunung Sinai. Selain kisah-kisah besar tersebut, ada juga beberapa detail yang menarik untuk dibahas, seperti tinggi badan Nabi Musa dan periode kehidupannya. Detail-detail ini memberikan kita gambaran yang lebih hidup tentang sosok Nabi yang luar biasa ini. Dalam beberapa riwayat, tinggi Nabi Musa sekitar 5 hasta atau sekitar 2,25 hingga 2,8 meter. Angka ini tentu membuat kita terkesima karena sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata tinggi manusia modern pada umumnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Musa, dia adalah seorang pria berkulit coklat, tinggi seperti seorang pria dari suku Syanu'ah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan detail fisik dari Nabi Musa alaihissalam. Meskipun hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan angka 5 hasta, deskripsi tersebut mendukung gagasan bahwa Nabi Musa memang memiliki postur tubuh yang tinggi. Mengenai periode kehidupan Nabi Musa, banyak ahli sejarah dan tafsir yang menyepakati bahwa beliau hidup pada sekitar abad ke-13 hingga ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun Ramses II atau mungkin Fir'aun Merneptah. Kisah tentang kelahiran Nabi Musa dan periode kehidupannya banyak terdapat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 7-14. Dalam ayat-ayat ini diceritakan bagaimana Musa kecil dihanyutkan di sungai oleh ibunya untuk menyelamatkannya dari kebijakan Fir'aun yang membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Musa kemudian ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di istana. Al-Quran menyebutkan banyak kisah mengenai kehidupan Nabi Musa. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan Laut